Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini semuanya sehat ya anak-anak. Kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pembelajaran ke-5. Ya, tadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya, tadi ya, dengan melakukan pembiasaan juga, membaca doa, hafalan, Asmaul Husna, lalu sholat duha. Kita doa bersama sebelum belajar, baca basmalah yuk. Bersama. Baik, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah dengan penjelasan guru melalui PowerPoint, siswa dapat membandingkan bentuk perlawanan fisik dan diplomasi ke dalam tabel dengan benar. Yang kedua, dengan unjuk kerja, siswa dapat mempresentasikan informasi tentang bentuk perlawanan fisik dan diplomasi pada teks dengan menggunakan kosakata dan kalimat yang tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan praktikum, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dengan benar. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dengan benar. Lalu yang kelima, dengan menonton video, siswa dapat menjelaskan pola lantai yang terdapat dalam tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah dengan benar. Lalu yang keenam, dengan praktikum, siswa dapat memperagakan gerak tari dengan pola lantai yang benar dengan penuh percaya diri. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Duduk ya Mas Fawas. Jadi materi yang akan kita pelajari, yang pertama teks narasi sejarah, yang kedua pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan benda, yang ketiga pola lantai dalam tari kreasi. Nah, di sini dulu ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caramu menemukan informasi penting dalam sebuah teks? Kira-kira bagaimana caranya? Memahami isi teks. Terus? Menggaris bawahi penting. Ya, menggaris bawahi boleh. Terus ada lagi? Mas. Terus mengapa bajumu yang basah setelah dijemur di bawah terik matahari dapat kering? Karena terkena panas matahari. Kemana perginya air pada bajumu yang basah? Menguap. Alami penguapan. Ya, apa yang kamu ketahui tentang pola lantai? Yang ingat? Lupa. Kalau macam-macam pola lantai, apa? Apa saja? Zigzag. Zigzag. Terus? Melengkung. Melengkung. Terus apa lagi? Lurus. Ya. Yuk kita nyanyi Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan ya. Dalam pencegahan dengan PHBS. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, terutama saat pandemi, juga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, Menggunakan masker, makan makanan yang bergizi. dan aktivitas fisik. Ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, kalian juga bisa melihat teks tersebut, membaca teks tersebut pada bukumu halaman 56 sampai dengan 58. Buku modul 1. Bu Guru berikan waktu 10 menit untuk kalian membaca. Ya, cukup ya?
Nah, sekarang ada pertanyaan. Mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Karena apa? Iya, karena ada pihak-pihak asing yang tidak setuju. Pihak apa saja? Mana? Pihak mana yang tidak setuju? Belanda, Inggris, Jepang. Ya, pintar, ada Belanda, ada Inggris, kemudian Jepang yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Ya, kalau diplomasi? Perundingan. Ya, perundingan, pintar. Terus yang ketiga, apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November? Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Ya, pintar-pintar. Yang keempat, apa isi perjanjian Rumroyen? Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan konvensi meja bundar. Iya, ada berapa isinya? Berarti? Pintar. Apa yang dimaksud agresi militer Belanda? Sudah menjawab dengan benar, yaitu serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Agresi militer Belanda ke-1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, jelas ya? Alhamdulillah. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat kelompok belajar terdiri dari 5 siswa. Kelompok belajarnya mengerjakan tugas LKPD yang akan Bu Guru share di grup WA. LKPD-nya ada 3. Yang pertama adalah kalian mengamati pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Ya, kalian kan simpulkan berdasarkan hasil pengamatan kalian dan hasil diskusi kelompok kalian. Lalu LKPD yang kedua nanti kalian diminta untuk menuliskan informasi penting ke dalam kolom-kolom yang ada pada LKPD. Kolom yang pertama ada bentuk perjuangan fisik, kolom yang kedua bentuk perjuangan diplomasi. Nanti yang ketiga di sini ada menari. Iya, menari. Nanti menarinya kalian lakukan dengan teman yang dekat. Atau kalau tidak, boleh bersama anggota keluargamu di rumah atau dengan teman terdekatmu. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Dan nanti tarinya menggunakan iringan lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar. Nanti sambil menggentar. Ada pola lantai lurus, boleh melengkung, kemudian zigzag. Ya. Buat kesimpulan bersama, bagaimana caramu menemukan informasi penting dalam sebuah teks? Membaca. Ya, baca terus. Ya, betul. Dengan membaca teks dengan seksama, memahami isi bacaan, lalu menggarisbawahi kalimat yang penting. Lalu yang kedua, mengapa bajumu yang basah setelah dijemur di bawah terik matahari dapat kering? Kemana perginya air pada bajumu yang basah? Menguap karena terkena panas matahari. Lalu yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang pola lantai? Apa saja macam pola lantai yang kamu ketahui? Ada lurus, ada melengkung, dan zigzag. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari.
Terima kasih ya untuk kegiatan belajar kita hari ini. Ada yang masih belum kalian pahami? Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah. Jadi besok kita belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 6 ya. Yuk kita menyanyi lagu di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin.